Assalamualaikum. Ketua kelas boleh dipimpin dulu doanya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Manis, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, Bu, aku dulu ya. Agus Poni, Hadiro. Siti Winarsi, Hadiro. Bayrunisa, Hadiro. Ismilia, Hadiro. Rabia, Hadiro. Bella Sapira, Hadiro. Aisyah Bella, Hadiro. Georgiansa, Abdul Agnia, Sultan, Sudah hadir. Pengadap Sultan. Ibu, Semoga dia mudah dipelajarkan ya. Tegar, belajar. Nurul Fahma, Ida Rahani. Hadir. Oke, jadi ada sebutannya belum masuk ya. Siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum Ibu memberi kalian materi kita yang lebih jauh, minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai sholat fardu nih. Jadi Ibu ingin kalian menebak gambar ini. Nah, yang bisa menebak ini orang ini lagi melaksanakan sholat fardu dengan sendiri. Oke, sholat fardu. Ada yang tahu nggak apa pengertian sholat fardu? Kemarin kita sudah belajar pengertian sholat fardu. Ada yang masih ingat? Agus Poni, sholat fardu. Sholat fardu ialah sholat yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Ada lima sholat fardu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, masih ingat ya materi sholat fardu kemarin ya? Gambar kedua, orang-orang ini sedang melaksanakan sholat berjamaah. Oke, betul. Ada yang tahu juga pengertian dari sholat berjamaah? Sholat berjamaah ialah sholat yang dipimpin oleh imam. Ya, jadi sangat menguasai ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi sholat berjamaah. Sebelumnya Ibu akan memberikan kepada kalian sudah dapat semua kan? Oke. Lanjut ke materi kita yang kedua tadi, yaitu sholat berjamaah. Benar yang dikatakan Agus Poni tadi bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama imam. Makanya bukan sunat. Bukan tak? Jadi kenapa ini? Sholat berjamaah itu merupakan pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, yang dimana salah satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, paling sedikit pelaksanaan sholat berjamaah ini dilakukan oleh dua orang, maupun makmum dewasa maupun makmum anak kecil. Berbeda dengan pelaksanaan sholat jamaah sholat Jumat, yang dimana sholat Jumat itu mensyaratkan bahwa pelaksanaan sholat Jumat harus 40 orang. Selanjutnya ada pun hukum-hukum dalam pelaksanaan sholat jamaah sebagaimana terkandung dalam Quran surat An-Nisa
apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dianjurkan pelaksanaan sholat jamaah ini walaupun di tengah peperangan. Apalagi kita nih yang berada di tengah tempat yang damai, aman, gitu. Contoh saja, saudara-saudara kita yang berada di Palestina Gaza, mereka kan tetap melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat dan sebagainya, pelaksanaan sholat sebagainya, tetap mereka lakukan walaupun mereka diterjang oleh peperangan. Apalagi kita nih yang berada di negara yang aman, damai, masa kita tidak melaksanakan sholat? Yang dimana sholat kan merupakan kewajiban seorang muslim. Adapun dalam hadis riwayat Nabi yang dimana sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan atau perbedaan antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu sangat berbeda, sangat banyak, sangat besar keutamanya itu di sholat berjamaah karena kedudukannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagi yang cowok-cowok kan cocok kan harus sering nih melaksanakan sholat berjamaah baik di rumah maupun di masjid. Karena kan perempuan kan melaksanakan sholatnya di mana? Di rumah. Selanjutnya ada pun syarat sah nih, syarat sah imam dan makmum. Yang pertama ada beragama Islam. Sudah tentu kan dalam pelaksanaan sholat itu dianjurkan untuk beragama apa? Islam. Ya, mungkin ada yang lain. Kedua yaitu tidak salah akal atau tidak. Yang ketiga mumayyiz adalah orang yang mampu membedakan mana baik dan mana buruk. Oke. Yang keempat, jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Oke. Dan yang kelima, tidak berhadas kecil maupun besar. Karena dalam pelaksanaan sholat sudah pasti kita harus bersih dari hadas maupun najis. Oke. Yang keenam, tidak memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Semuanya pasti tahu kan rukun sholat? Tahu kan? Ya. Yang ketujuh, pada waktu menjadi imam, imam tidak boleh menjadi posisi sebagai makmum. Sudah jelas karena posisi imam itu berada di mana? Di depan arah mana? Selanjutnya syarat sah seorang makmum. Yang pertama berniat sebagai makmum. Ada makmum kan? Niat kan ada dua, niat menjadi imam dan niat menjadi makmum. Coba tegar bacain niat menjadi imam. Ya surat dulu. Jadi imam. Soli pada suri atau arab katin sampai bidati adaan imaman lillahi ta'ala. Oke. Selanjutnya menjadi makmum perempuan tidak. Soli pada suri rakaatin. Yang keenam yaitu makmum tidak meyakini bahwa imam sedang melaksanakan sholat qadha atau sholat ganti. Yang ketujuh, makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan maupun suara dari perbuatan imam. Ini misalkan kita kan pasti pernah sholat di suatu masjid yang banyak jemaahnya kan? Terus pasti tidak bisa melihat bagaimana gerakan imam kita di depan. Sehingga kita dapat mengikutinya lewat dari suara imam maupun dari gerakan makmum dengan kita maupun di depan. Oke. Dan yang terakhir yaitu mengikuti imam dalam setiap gerakan. Hingga dari awal pelaksanaan sholat hingga akhir pelaksanaan sholat. Selanjutnya itu ada pun posisi imam dan makmum dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu hukum asal sholat berjamaah itu imam itu berada di posisi mana? Di depan. Dan para makmum itu berada di belakang. Nah, sedangkan makmum laki-laki itu berdiri di belakang imam, tapi di sebelah kanan imam. Dan selanjutnya, sebagaimana sabda Rasulullah, jadi imam itu berada di tengah-tengah posisi barisan dan tutuplah celah-celah yang renggang. Jadi serta sholat yang sampai yang renggang ya dalam sholat. Ketiga, jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumitnya imam. Jadi sebelah kanan ya berdirinya kalau laki-laki, dari ya, berarti
maka makmum laki-laki. Dan kelima, jika makmumnya terdiri dari 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam saja. Dan jika makmumnya perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya itu tidak lebih dari 3 hasta. Maksudnya apa? Ini yang bertujuan dapat membedakan antara saf laki-laki dan saf perempuan. Selanjutnya, jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil, perempuan, dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa itu berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak-anak itu bisa berdiri di sebelah kiri maupun kanan seorang makmum. Sedangkan perempuannya itu tetap berada di posisi mana? Di belakang. Oke. Terakhir, jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak kecil laki-laki, waria dan jemaah perempuan, maka barisan pertama itu diisi oleh jemaah laki-laki dewasa. Selanjutnya kemudian anak-anak dan waria itu di belakang jemaah laki-laki dewasa tadi. Dan barisan terakhir itu sudah pasti diisi oleh barang. Nah, dalam makmum sendiri, makmum itu terbagi 2, ada makmum muwafiq dan makmum masbuk. Oke, makmum muwafiq ada yang tahu? Apa itu kan? Dari awal terakhir, makmum muwafiq secara istilah adalah seperti yang telah disebut kepada. Jadi makmum muwafiq itu adalah makmum yang mengikuti pergerakan atau sholat berjamaah itu dari awal hingga akhir saat sholat berjamaah. Sedangkan makmum masbuk itu adalah sehingga apa yang harus dilakukan oleh makmum masbuk? Menggantikannya. Oke. Nah, kita bahas dulu mengenai makmum muwafiq. Yang pertama, jika makmum muwafiq tertinggal dari imam sebanyak 1 rukun gerakan secara sengaja, maka sholatnya itu tetap sah. Dan yang kedua, jika tertinggal ada 2 rukun gerakan, contohnya imam sudah melakukan sujud tetapi makmum masih membacakan Al-Fatihah di sholat lainnya, maka itu dinyatakan tidak sah. Harus dipahami ya, nanti ada praktek kalian nggak tahu. Ketiga, jika tertinggalnya 2 rukun gerakan disebabkan terlalu cepatnya imam dalam bacaan gerakan, maka hukum sholatnya itu tetap sah. Karena kan imam itu menjadi patokan makmum. Dan yang keempat, jika tertinggal 3 rukun, contohnya makmum masih belum selesai membaca Al-Fatihah, sedangkan imam telah bangun dari sujud atau telah duduk tasyahud, maka sholatnya tetap sah. Namun apa yang akan dilakukan? Tidak apa yang akan dilakukan makmum. Dan tolong fokus ya. Maka yang harus dilakukan makmumnya adalah tetap sholat, tapi harus menyempurnakan sholat dasar. Selanjutnya itu makmum masbuk. Yang pertama, jika makmum masbuk tertinggal 1 rukun, misalnya dapat mengejar rukun imamnya dengan tenang tanpa tergesa-gesa, maka sholatnya itu tetap sah dan dianggap telah mendapat 1 rakaat. Kedua, jika tidak bisa mengejar rukun imam, maka tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Jika imam sudah melakukan sujud, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram harus bersegera melakukan sujud. Tetapi tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat karena ia telah tertinggal 2 rukun rakaat. Dinamakan tertinggal membaca Al-Fatihah, terus ketinggalan dalam ruku. Harus mengganti rakaat yang tertinggal. Yang keempat, jika imam sudah duduk tasyahud akhir, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan tasyahud akhir juga, meskipun ia tetap mendapatkan keutamaan dalam sholat berjamaah. Tetapi setelah imam mengucapkan salam juga, imam masbuk itu harus menggunakan sholatnya dengan mengganti semua rakaat yang tertinggal. Yang terakhir, jika sholat yang dilakukan terdapat doa kunut, sholat subuh bisa kan? Maka makmum masbuk ikut bersama imam dan kembali membaca doa kunut pada akhir sholat. Oke, dapat kalian pahami ya? Sebelum ibu memberikan kalian sebuah tugas, di mana ibu ingin kalian membentuk 3 kelompok.
Jadi dua kelompok aja ya. Oke. Jadi yang cowok berapa? Oh 1, 2. Dari Ida 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu. 3. Oke. Untuk yang laki-laki nomornya Jordi di sini kelompok 2, Tegar kelompok 1. Kelompok 3-nya enggak ada laki-laki ya, enggak apa-apa. Ya. Bergabung ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana kelompok 1? Enggak ada yang minta. Sudah bergabung semua? Sudah belum? Sudah ya. Ibu di sini memiliki 3 pertanyaan yang harus kalian analisis lah ya. Jadi salah satu kelompok ambil soal. Ini yang baru ya. Dan di situ soalnya nanti setelah kalian diskusikan per kelompok, nanti salah satunya juga dapat mempresentasikannya ke depan. Oke, waktu kalian untuk mengerjakan sebanyak 5 menit dari sekarang.
Hanya perwakilan saja ya Pak Yu. Yang kuat. Enggak, langsung saja. Walaupun langsung praktek Mbak. Jangan fokus ke Oke teman-temannya, saya akan membacakan soal kami dulu. Pada suatu hari Kamis, 5 orang siswa laki-laki kelas 6 ingin melaksanakan sholat berjamaah juhur di musola sekolah. Mereka itu ada 5 orang. Yang pertama itu ada Andi, sudah lancar membaca Al-Fatihah, tetapi sering berganda saat sholat. Yang kedua itu ada Budi, hafal surat pendek dan sholatnya tenang, tapi baru belajar niat sholat berjamaah. Ketiga itu ada Chandra, paling tua di antara mereka, sopan dan sering menjadi imam di rumah. Yang keempat itu ada Dimas, hafal banyak doa tapi masih sering lupa rakaat. Yang selanjutnya itu ada Eko, paling rajin sholat, suara bagus dan pasti baca Al-Quran. Nah, menurut kami, apa yang sebaiknya menjadi imam itu ada Chandra. Karena kenapa? Karena paling tua di antara mereka dan sopan, sering menjadi imam di rumah. Hal itu adalah suatu membuatkan kami untuk dia menjadi imamnya. Kalau untuk Eko itu paling rajin sholat, suara bagus dan masih membaca Al-Quran, itu belum tentu dia sering menjadi imam. Jadi kami mengambil Chandra untuk jadi imamnya adalah lima itu. Karena alasan sebelumnya ada berikan alasan berdasarkan sasaran jadi imam, tapi adalah Islam. Yang kedua itu tidak ada nafkah apabila. Yang ketiga muazzin sudah mampu membedakan wais, sudah mampu membedakan baik dan buruknya. Dan selanjutnya jika terdapat lelaki mereka imam harus berjenis laki-laki juga. Dan selanjutnya sudah tidak terhadap kecil maupun besar, mengikut bacaan bagus dan masuk untuk sholat. Dan selanjutnya adalah pada waktu menjadi imam ia tidak dalam sebagai makmum. Mungkin sekian. Terima kasih pada kelompok 2. Tangan. Selanjutnya terakhir kelompok 3. Oh iya. Baik. Tema. Saya tahu Pak. Iman yang tidak tertib saat sholat berjamaah. Soalnya, ketika sholat berjamaah di musola sekolah, Amir memperhatikan bahwa temannya Raka sering bergerak-gerak, menoleh ke kanan dan ke kiri, bahkan beberapa kali tertawa kecil saat sedang sholat. Hal ini membuat Amir tidak khusyuk dan merasa terganggu. Setelah sholat selesai, Amir ingin menasihati Raka agar lebih tertib dan serius dalam menjalankan sholat berjamaah. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan Amir? Bagaimana cara Amir menasihati Raka dengan baik agar tidak menyinggung perasaannya, tetapi tetap mengingatkan pentingnya sikap khusyuk dalam sholat berjamaah. Nah, yang pertama, Amir menyelesaikan sholat jamaah terlebih dahulu, lalu menegur Raka dengan kata-kata yang tidak menyakiti Raka. Contohnya, Amir berkata, Raka, kamu harus fokus, jangan ganggu orang yang sedang sholat. Dikarenakan Amir dan jamaah lain mau fokus sholat, jadi harus tertib. Yang kedua, Amir juga bisa menggunakan isyarat dengan mengangkat tangan atau memberikan tanda untuk meminta Raka itu menunggu seperti menyenggol atau menggerakkan tangan, tapi tidak berlebihan. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, tangan juga untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya Ibu ini meminta kalian untuk mempraktekkan sholat berjamaah. Nanti satu saja untuk menjadi imam itu laki-laki, nanti Ibu yang pilih. Kemudian untuk jamaahnya ada dua perempuan, satu makmum muafiq dan satu makmum muslim. Nah, untuk menjadi imam Ibu pilih jadi ya subuh makmum muafiq. Oke, untuk kelompok 1 dan 3 boleh salah satu perwakilan mengambil wanita yang akan maju praktek. Satu juga sampai kali praktek.
Nanti makmum masuknya jangan langsung duduk tasya akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi. Waktu masuk itu gantikan kalau ada ketiga lagi ya. Ya. Walaupun yang begini. Ini sih terang musuh. Oke, jadi sudah tahu ya kalian praktek sholat berjamaah yang baru masuk teori. Tentang teman kita suruh praktekkan. Tetap di dalam posisi ya. Kita masih mempelajari materi yang tadi disampaikan dari pengertian dan sebagainya tentang sholat berjamaah. Ibu minta kalian untuk salah satu saja untuk menyimpulkan apa sih pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Dia paham. Artinya ya. Oke, di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu mengenai sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini merupakan sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan ada yang menjadi imam. Nah, untuk dasar-dasar hukum sholat berjamaah itu di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 102 dan syarat sah menjadi imam yang pertama yaitu Islam, tidak gila, mumayyiz, terdapat makmum dan memiliki bacaan yang bagus. Sedangkan syarat sah makmumnya itu berniat menjadi makmum, Islam, tidak hilang akal, mumayyiz dan meyakini bahwa imam yang dipilih itu dalam keadaan tidak melakukan sholat ganti. Selanjutnya ada makmum itu dibagi menjadi 2, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq ini merupakan makmum yang mengikuti gerakan sholat imam mulai dari awal dari niat sampai salam. Sedangkan makmum masbuk ialah makmum yang mengikuti gerakan sholat imam dari pertengahan sholat. Oke, terima kasih Agnia atas kesimpulannya. Bisa kalian duduk rapi-rapi ya, tetap di kelompok saja. Ibu rasa hanya ini yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita tentang sholat berjamaah yang dulu kan sudah kita pelajari tentang sholat fardu, sekarang sholat berjamaah. Semoga menjadi pengetahuan kalian lah ya.